Perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi ketika disusun dan diadopsi cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan atau kompromi antara kepentingan dan keyakinan yang bertentangan yang menjadi karakteristik masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti mencerminkan kepentingan politik atau hukum saja. Ia mungkin mencakup kesimpulan-kesimpulan atas masalah ekonomi dan sosial yang ingin dijamin atau dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berjalan pada saat pembentukannya. Menurut Harjono, bagaimanapun sempurnanya sebuah konstitusi atau undang-undang dasar, pada suatu saat tertentu pasti akan mengalami perubahan, karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Lebih lanjut menurut Harjono, bahwa perubahan konstitusi dalam arti penggantian juga bisa terjadi dikarenakan adanya penggantian rezim pemerintah yang menghendaki untuk mengganti konstitusi atas dasar kepentingan kekuasaannya. Nah, lalu bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia? Setidaknya Indonesia telah mengganti beberapa kali konstitusinya dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, lalu Undang-Undang Dasar 1950, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan yang sekarang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nah, yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, yang merupakan lembaga tertinggi negara. Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja dibentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi. Maka, berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Komite Nasional dengan sistem pemerintahan presidensial, artinya kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen. Sistem ketatanegaraannya sering berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Yaitu berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden. KNIP bersama Presiden menetapkan undang-undang dan dalam menjalankan tugasnya dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Nah, sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan bangsa Indonesia, terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar nantinya lebih mudah untuk kembali dikuasai. Nah, akhirnya disepakatilah keputusan pada konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda dengan persetujuan yang pertama mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, lalu yang ketiga didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pada tahun 1949, berubahlah konstitusi Indonesia dari yang awalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Begitu pula dengan bentuk negara dari awalnya negara kesatuan menjadi negara federal atau negara serikat. Negara serikat adalah negara yang terbentuk dari negara-negara bagian
ikatan kerjasama secara efektif. Di sini pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Namun demikian, pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena konstitusi ini tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal. Artinya, tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Nah, sistem pemerintahannya juga sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif itu ditanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apabila DPR dianggap tidak representatif, maka presiden berhak membubarkan DPR. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam praktek, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasarkan secara konstitusional. Akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, kemudian meletuslah gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI. Walaupun kemudian dapat dipatahkannya, pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini. Dari Presiden Soekarno diganti Soeharto yang semula didasari oleh surat perintah 11 Maret 1966. Kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. Babak baru pemerintahan Orde Baru dimulai. Sistem ketatanegaraan sudah berdasarkan konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun di sisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya 3 partai saja. Sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya. Walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada, tapi perannya tidak sepenuhnya. Kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada di tangan satu orang yaitu presiden. Sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntunan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan sosial. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu 1. Tidak mengubah
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga ke-4 kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 sehingga menjadi dasar negara yang fundamental atau dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Perubahan pertama. Perubahan dimaksudkan untuk pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, hanya 2 periode masa jabatan saja. 2. Perubahan kedua. Perubahan dimaksudkan untuk mempertegas hal-hal tentang hak asasi manusia dan memperkokoh eksistensi DPR sebagai lembaga legislatif. 3. Perubahan ketiga. Perubahan dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari MPR kepada rakyat sehingga berimplikasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Selain itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperkokoh independensi kehakiman. 4. Perubahan keempat. Perubahan dimaksudkan untuk penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan mempertegas periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Pada awalnya, gagasan untuk melaksanakan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak diterima oleh kedaulatan politik yang ada. Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif, pemerintah, lembaga legislatif, MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, lembaga yudikatif, MA, MK, dan KY, dan lembaga auditif, BPK. Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Nah, naskah UUD 1945 ini yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, UUD ini dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa, sehingga masih terdapat kekurangan dalam menjalankan praktek berbangsa dan bernegara. Nah, itulah salah satu penyebab perubahan konstitusi di Indonesia. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia ini dipersiapkan pada masa Perang Dunia, sehingga mendapat perhatian dari berbagai negara termasuk Jepang dan Belanda. Suasana pada masa itu tentu saja berbeda dengan masa kemerdekaan yang telah dinikmati oleh bangsa Indonesia ini. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 ini sejalan dengan perjalanan waktu ada yang kurang tepat lagi untuk masa berikutnya. Nah, oleh karena itu perlu adanya peninjauan ulang untuk mengamandemenkannya. Itulah sebabnya kemudian Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi di Indonesia ini mengalami perubahan. Situasi yang memengaruhi juga berasal dari eksternal, yaitu negara asing, khususnya Belanda yang mempropagandakan agar Indonesia tidak berbentuk negara kesatuan, tetapi negara serikat.
Nah, perubahan konstitusi ini berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan ya. Sejak awal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia ini juga berasal dari internal atau di dalam negeri, yang beraneka ragam desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan. Namun, hal itu juga akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara serikat kembali ke NKRI. Untuk mengelabui Belanda, maka UUD yang dipergunakan tidak menggunakan UUD 1945, tetapi menggunakan UUD S 1950. Nah, akibat dari perubahan konstitusi ini, maka berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia pada waktu itu. Nah, situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi juga, karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau, dan terjadinya ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Maka, melalui dekret presiden kembali menggunakan UUD 1945. Nah, presiden mengambil alih kepemimpinan nasional atau konstitusi ini. Nah, perubahan konstitusi ini sangat memungkinkan karena di dalam UUD 1945 sendiri itu mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945 yang termuat dalam pasal